bottom market itu nggak ada yang bisa baca, tapi akan ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya di mana? Ketika semua orang udah takut pertama, tapi karena bursa Indonesia spesialnya adalah kita punya broker summary. Broker summary ini tuh menggambarkan siapa aja yang beli, siapa aja yang jual, karena kolam di pasar modal kita itu sangat-sangat kecil sebenarnya. Big playersnya yang bener-bener duitnya gede banget ya, itu cuman segelintir orang lah gitu. Mungkin kayak kalau misalnya di indeks kita ada 1.000 orang, mungkin yang punya duit bener-bener punya duit untuk menggerakkan harga tuh berapa persennya? ya 10 orang lah, 20 orang. Hah? Gitu loh. Kecil banget. Oke. Jadi kita bisa menerka-nerka sebenarnya lewat Broksum, lewat bid offer, dari behavior transaksinya seperti apa. Kita kan bisa membedakan ini nggak mungkin transaksi retail gitu. Nah, baru mau ngomong gue tentang retail. Pas nih. Ini gue coba feedback. Lah kalau memang si Konglo paus ini adalah cuma sekian doang, lah kenapa mayoritas? Kenapa selalu retail yang kalah? Kan kita bisa nyikat bandar Iya, kalau kita bareng-bareng. Benar. Ini sebenarnya kita karena perbandingan sama Amerika nih ya. Oke. Kalau di Amerika itu kan juga mayoritas transaksi di indeksnya itu sebenarnya di drive sama retail investor. Perbedaannya, kalau di Amerika retail investornya itu mereka portfolionya ratusan sampai jutaan dolar rata-rata. Oke. Dan mereka datang dari middle sampai middle to high income class. Ini S&P kan? Retail ya semuanya. Oke. Semuanya. Retail investor di Amerika rata-rata middle to high income class gitu. Oke. Sedangkan kalau di Indonesia nggak usah pasar sahamnya aja. Kita sebagai negara aja mayoritas masih low income kan. Oh iya. Jadinya retail kita itu bisa dibilang retail lemah. Kita retailnya itu kayak cuman serpihan doang dari keseluruhan market gitu. Nah, kalau misalnya data terakhir yang gue lihat adalah 50-an% lah. Itu di drive transaksi di IHSG datang dari retail. Tapi yang tadi pertama kita itu retail remahan dalam tanda kutip cacing. Iya. Yang kedua, retail itu nggak organized. Mereka itu nggak tahu mereka beli kenapa, mereka jual kenapa. Aduh, iya literasi ujung-ujungnya ya. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita bedain sama 50% sisanya nih, which is institusi, foreign, smart money gitu kan. Mereka bertiga artinya sisa dari 50% yang transaksi di IHSG kan. Mereka ngobrol satu sama lain gitu. Mereka jadi kayak mereka kan ada setiap aset management nih, mereka kayak temenan gitu loh. Mereka kayak, bro, outlook lu gimana nih Q2, Q3? Menurut lu apa nih? Menurut gua komoditas sih bro. Apa? Nikel misalnya. Oh nikel, oke. Kalau gua aluminium sih gitu. Oh gitu, aluminium. Kenapa? Gini nih. Oke. Kalau aluminium emitennya apa yang paling oke? Ini. Oke. Ya mereka beli berbondong-bondong gitu loh. Mereka beli berbondong-bondong dan ya retailnya on the other hand ya mereka cuman keluar masuk kebanyakan trading gitu kan. Menurut gue mindset retail yang paling sering adalah ya lumayan lah buat uang jajan. Iya tuh. Gitu kan. Ya kan. Jadi itu yang kayak dari situ aja udah kegambar bahwa retailnya itu nggak berani untuk ngehold pertama karena mereka nggak ngerti apa yang mereka beli. Mereka ngelihat cuan 5% gitu, misalnya kayak ya 1 juta lah gitu. Mereka ngelihat 1 juta itu langsung dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya materialistik. Mau itu dari makanan, mau itu dari kayak lumayan nih gue mau nyicil HP gitu kan. Sedangkan kalau institusi foreign smart money, mereka ngelihatnya kan dari segi ini bisnis sekarang harganya segini. Aluminium atau misalnya ya nikel ada pemotongan regulasi kayak kemarin gitu kan. RKAB dipotong yang artinya supply nikelnya turun. Seharusnya kalau kita project nih earningsnya saham ini ke depannya akan ke sekian.
yang artinya harganya bisa 3-4 kali lipat dari harga sekarang. Nah, retail kan Hmm. gak mikirin kayak gitu kan. Iya enggak ya, retail ya. Iya juga ya. Retail mikirinnya lumayan buat cicilan HP, Iya lagi. buat beli cilok, Aduh, sering Iya. banget gue temuin komen-komen di sekuritas. buat beli martabak, buat makan Iya. siang ya gitu. Gue pernah baca bro, dan itu ini ada 2 hal yang gue sikapi. Yang pertama adalah karena ternyata dia kompetitif sesama retail yang lainnya. Kompetitif. Iya, adu-adu aja terus lah, inilah apa segala macamnya, kayak lalu kenapa kita nggak kompak ya? Terus yang kedua benar bro, kayak ada yang baru posting aja di salah satu sekuritas yang gue lihat itu ya, komennya ya di hashtag di mention ini si emitennya juga gitu ujung-ujungnya, gitu kan. Ayo Bismillah yuk, yuk terbang yuk. Aduh belum dapat uang bensin nih buat hari ini gitu. Nah kan, Kayak gitu bro. Gue ngeliatnya, iya. Iya juga susah juga ya kita. Iya. Makanya kita dikarungin bandar mulu ya. Nah itu tuh. Jadi ya mudah-mudahan lu punya satu platform, satu all-in-one community lah. Di dalam itu ada banyak sekali. Nah ya tugas lu lah, edukasi mereka gitu. Jangan sampai akhirnya mindsetnya tuh bukan yang long term. Ya lu swing sih monggo aja sih ya. Gaya-gaya investment lo gitu ya, lo mau swing trade apa segala macam ya, cuma mungkin mindset dan orientasinya itu bukan lagi yang seperti itu. Meskipun kita juga tahu sih bro, susah juga disalahin ya, mereka juga butuh uang harian juga sih bro. Iya, makanya itu yang tadi kan memang kebanyakan populasi kita kan masih middle to low income kan, jadi memang udah pasti mindsetnya adalah terkait hal-hal duniawi seperti itu gitu ya, bensin, makan gitu kan. Tapi sebenarnya itu alasan utama kenapa kebanyakan orang nggak bisa trading for a living gitu, nggak bisa melipat gandakan equity-nya karena mereka terlalu emotionally attached sama apa yang mereka tradingin, sama duit mereka yang ada di RDN gitu. Kalau itu turning point gue sebenarnya bro, turning point gue adalah ketika gue itu kan awalnya trading didanain oleh orang tua gitu. Enak banget hidup lo. Enak. Dijawab lagi sama dia, bener juga sih. Enak. Kesel kan lu kan? Nggak berharap. Sorry ya guys ya, nggak sesuai harapan jawabannya. Yang nonton tetep aja langsung kayak emang dasar. Ayo pelan-pelan benahin mindset. Jangan mikir terus yo yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Enggak, ada sesuatu berarti mindset lo kali ini jangan-jangan. Waktu itu gue didanain, gue sampai loss gue itu kalau gue hitung-hitung sekitar 1 miliaran lah. Dari awal gue belajar trading ya. Turning point-nya itu di 2023 akhir lah sampai 2024 gitu. Itu turning point di mana gue udah mulai bisa consistently profit. Dan turning point-nya adalah ketika gue udah nggak peduli lagi sama uang yang ada di RDN gue. Misal di RDN gue ada 100 juta. Ya udah 100 juta ini gue cuman melihat sebagai angka. Dan objektifnya adalah untuk membesarkan angka tersebut. Tapi gue nggak ngeliat 100 juta ini tuh bisa buat beli apa aja. Berapa HP yang bisa gue beli, berapa cicilan yang ini untuk cicilan rumah itu berapa gitu. Cicilan listrik, air, untuk beli baju, shopping, buat dugem, apa segala macam itu nggak gue kait-kaitan. Ini bener pure nomor doang gitu. Kayak main game aja. Kayak main game. Setelah itu asik nih mindsetnya. Kedepannya setelah gue aja sempat gue tutup portfolio gue ya, gue tutup biar gue nggak ngelihat cuan gue itu berapa kalau misalnya gue lagi cuan, dan loss gue itu berapa kalau gue lagi loss. Jadi gue cuman hafalin average gue berapa. Misalnya gue beli Bumi gitu, di average 100 gitu kan. Terus ya udah gue ingetin aja di otak gue, kalau misalnya tiba-tiba Buminya turun ke 98, artinya itu kan minus 2%. Minus 2%, gue pikir-pikir, oke 2% ini udah diambang-ambang nih. Biasanya gue titiknya itu maksimal banget satu saham minus 5%. Oh, lu ketat juga ya? Ketat banget bro. Karena gue itu kan stylenya itu momentum. Gue mainnya kalau sahamnya di titik-titik sebelum sahamnya mau momentum ke atas gitu. Jadi kalau ini momentum nih di sini seret gini, gue memposisikan diri gue di sebelum momentumnya. Jadi kalau misalnya dia udah minus 2%, gue udah mulai apakah ini artinya belum mau momentum nih gitu kan. Kalau udah 3% itu biasanya gue udah cut loss gitu. Kalau ketinggalan taunya tiba-tiba support break terbang relain. Wah ini baru nih. Karena kalau misalnya dia tiba-tiba terbang setelah gue cut loss gitu kan, terus gue kejar lagi, abis itu walaupun gue cuan lagi,
jadi ujung-ujungnya cuan, itu akan membuat mindset yang nggak bagus menurut gua. Karena kalau misalnya kita udah mengikuti sistem trading kita nih, terus kita tiba-tiba kita melenceng gitu kan, kita jadi FOMO, kita hajar atas. Kita melenceng dari sistem trading kita, abis itu kita cuan, itu kan ngajarin otak kita bahwa oh ternyata kalau gua melenceng dari sistem trading gua, ujung-ujungnya cuan juga kok. Iya lagi. Asik nih. Iya kan. Nah, makanya greedy gitu tuh musuh terbesar trader ya. Betul. Ngeri banget ya. Makanya trading itu menurut gua salah satu profesi yang sangat-sangat susah di hidup ini, di dunia ini. Karena kita harus melawan insting-insting natural kita gitu. Iya. Ketika semua orang lagi beli sesuatu, kita juga pengen beli kan. Itu harus kita lawan. Oke, tapi berarti udah pasti fix kalau beli di atas tuh udah pasti rungkat. Enggak juga, gue sering beli di atas. Nah, tapi tadi lu ngajarinnya jangan pas udah ketinggalan, bro. Gini, setiap kali ketinggalan, itu kan gue analisa ulang lagi gitu. Oke. Ini tuh yang beliin siapa? Kenapa bisa harganya bisa naik? Apakah ada narasinya secara jangka panjang? Kalau misalnya gue masuk sekarang, downside-nya berapa? Dan upside-nya berapa gitu. Dan setiap trade kan gue udah batasin juga kan, minusnya 3% gitu. Kalau misalnya gue minus 3% ya cut loss 3%. Tapi ketika gue menangkap momentum tersebut, dari win rate gue itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget bro. Kalau gue tarik ya datanya dari trading gue misalnya kayak 1 tahun gitu, win rate gue itu sebenarnya below 50%. Oh, tadi yang lo bilang 70%? 70% itu dari stock pick-nya lah. Oke. Stock pick-nya. Tapi kalau secara as a whole, karena gue sering cut loss gitu kan, gue sering banget cut loss. Tapi nominalnya itu dan secara percentage kecil banget, mungkin 2%, 1% gitu. Oke. Jadi makanya itu yang bikin win rate gue jelek. Tapi sekalinya gue bener-bener dapet nih momennya sebelum momentum, gue masuk gede, jebret dia momentum, lalu ya udah gue diemin aja gitu kan. Dia nge-swing sendiri kayak Dewa contohnya kemarin. Dewa. Itu Dewa go hold sekitar 2-3 bulan. Gainnya itu 2 kali lipat dari portfolio gue. Ngeri. Jadi sekalinya gue dapet itu kan langsung mengalahi semua cut loss yang kemarin-kemarin yang gue alami gitu loh. Oke. Jadi win rate gue mungkin sekitar 40%-an gitu sebenarnya. Wah, ini malah yang realistis kayak gini, pragmatis gini gue demen nih. Ketemu tuh mentor-mentor gini nih. Enggak, serius. Maksudnya memang orang tuh tiba-tiba yang karena FOMO, karena apa, dia ngejar ini, ngejar itu. Dan tadi makanya di Cak platform itu lo, itu kan ada news juga ya. Karena tadi gue baca, lo bilang narasi lo adalah, kita lihat nih, narasinya adalah long term. Itu kan news kan pasti salah satunya kan. Ini long term apa short term gitu loh. Makanya jadi gak perlu pindah-pindah aplikasi apa segala macamnya. Tapi gini bro, tadi lo bilang minus 3%, 5%. Berarti dikategorikan kalau di bawah itu, kira-kira bisa balik gak? Misalnya anggaplah didemin, misalnya udah nyampe 20%, misalnya minusnya udah nyampe 50% parahnya. Nah, tolak ukur apa yang memang membuat bahwa tenang ini bakal balik? Soalnya nyatanya ada juga teman-teman gue yang akhirnya nggak balik-balik, akhirnya dia cut loss-nya nggak karu-karuan.